Saya mulai sering browsing tentang Islam, tentang bagaimana jadi mu'alaf, kayak gitu. Terus saya banyak juga beli buku. Suka dengan salah satu itu ya, Habib Hussein Haddad ya Bang. Mungkin karena pendekatan beliau tuh mudah dipahami gitu, menurut saya, dari perspektif saya. Kemudian saya beli bukunya beliau, judulnya tuh Tuhan Ada di Hatimu. Jadi saya beli buku beliau, saya baca, kemudian saya juga subscribe YouTube-nya, saya nonton YouTube-nya, dan itu yang membuat saya, oh ternyata Islam itu indah, Islam itu mudah. Sampai sekarang saya beranggapan bahwa Islam itu agama yang kayak tidak memberatkan kita. Oke, sebelumnya saya berikan selamat ya Mbak ya, karena Anda sudah mendapatkan hidayah, yaitu jalan lurus yang masih dicari. Perkenalkan, saya adalah orang yang terlahir beragama Islam. Lebih dari itu, dulu saya menganggap Islamlah agama yang paling benar, dan Nabi saya yang paling sempurna, dan kitab saya lah 1000% wahyu Allah. Dan Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, yang bisa diterima di negara apapun juga tanpa mengikis budaya, suku maupun bahasa. Itu pun dulu ketika Al-Quran hanya dijadikan hafalan dan bacaan saja. Karena di zaman saya masih Islam, pengetahuan saya soal Islam hanya cerita dari Pak Ustadz atau ulama saja. Dan sama sekali Ustadz maupun ulama saya sama-sama mengajak jamaahnya untuk percaya apa katanya saja, entah dari mana dasar ceramahnya, yang penting imani saja. Berbeda ketika saya sudah di dalam gereja. Pendeta mengajak kami semua para jemaahnya untuk sama-sama membuka kitab suci, lalu kita urai bersama, dan menganggap bahwa firman yang kita baca di dalam Alkitab itu sebagai makanan rohani kita semua. Jadi kitabnya dibuka secara bersama-sama, dibaca bersama-sama, biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau ceramahnya atau khotbahnya bicara muluk-muluk tapi ternyata dalam dasar kitabnya tidak ada, maka itu namanya ada dusta di antara kita. Tapi maaf ya Mbak, kalau saya simak kok masuknya Islam Anda bukan dasar dari Al-Quran sebagai kitab sucinya ya Mbak, tapi kok dasarnya tergantung yang ceramahnya siapa. Harusnya cari tahu sesuai kitabnya apa tidak. Tapi dasar mualafnya kok dari informasi buku-buku buatan manusia, juga apa kata menurut Habibnya ya Mbak. Ya kalau ketemu Habibnya suka anti pemerintah gimana? Iya, sebab banyak penceramah tidak ada sertifikat haramnya Mbak. Semua menjadi halal asalkan lucu. Atau mau bilang, mereka itu Habib kurang ilmu. Jika demikian, Anda ingin memakai ukuran kebenaran dari mana dong? Seharusnya sebuah hidayah itu melihat suatu kebenaran yang nyata dan mungkin selama ini tertutupi. Sekarang semua yang tertutupi sudah terbuka loh gara-gara internet. Dulu Al-Quran cuma Arabnya doang loh, tanpa ada translate yang membuat semua bahasa dimengerti. Jadi kalau saran saya sih, kebenaran itu tolak ukurnya kitab sucinya, bukan dari oknumnya. Contoh AA Game Mbak, dulu idolanya ibu-ibu, giliran AA Game-nya poligami, terus ninggalin Teh Mimi, banyak ibu-ibu sewot loh Mbak, alias kesel. Jangankan kalian yang kesel, saya yang dicap kafir saja nggak tega lihat Teh Miminya digituin. Biasalah Mbak ya, nurani wanitaku bicara, maunya rumput tetangga mulu, rumput sendiri nggak diurus. Oke, izinkan saya berbagi ilmu ya buat sampean yang baru terjun menerima hidayah ini mengenai kesaksianmu tadi ya Mbak. Saya mulai sering browsing tentang Islam, tentang bagaimana jadi mu'alaf, kayak gitu. Jika Anda ingin tahu tentang Islam, maka bacalah Al-Quran dimulai dari terjemahannya dulu ya. Sebab kalau sampean baca Arabnya akan kelamaan alias makan waktu. Kenapa? Iya kan, prosesnya harus belajar baca tulis huruf hijaiyah dulu, kemudian harus mengenal tanda bacanya dulu, kemudian huruf sambungnya dulu, dan sampai masuk ke tahap hafalan. Nah, kalau baru ingin tahu saja langsung ke huruf dan hafalan, maka kamu akan terbawa arus kebiasaan. Maksudnya terbiasa menghafal, akhirnya sudah cuek dengan tujuan Anda tadi. Katanya ingin mengenal Islam, ya kan? Itu saran saya loh Mbak. Bagaimana bisa mengenal ajaran Islam kalau fokus kamu teralih pada huruf dan surat hafalannya? Yang kedua, ingin tahu bagaimana proses jadi mu'alaf ya, tadi kesaksian Anda seperti itu.
Kalau dalam prosedur Islam mau jadi mualaf itu sangat mudah sekali, tinggal ikrar bersaksi atau bersahadat bahwa tidak ada Yahweh selain Allah Mekah itu dan Muhammad itu adalah Rasulnya Allah Mekah. Suka dengan salah satu itu ya, Habib Hussein Haddad ya Bang. Mungkin karena pendekatan beliau tuh mudah dipahami gitu menurut saya. Oke, Mbak, kalau seandainya khotbah saya di gereja boleh asumsi tanpa dasar firman sih akan saya buat cerita yang indah-indah saja. Contohnya, ya kan? Kalau Yesus disalib bahkan disiksakan itu terkesan menghina Yesus ya kan. Nah, supaya cerita khotbah saya biar terkesan memuliakan Yesus, saya akan buat cerita yang enak, Mbak. Sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Gak mungkin. Orang Yesus ini hebat kok, masa mati ditelanjangi? Ini namanya menghina dan menista Yesus. Kalau memuliakan itu gak boleh ditelanjangi ya. Dan cerita khotbahnya harus enak didengar ya. Nah, ini contoh kalau saya memakai standar otak, isi kepala, dan pemikiran saya ya Mbak ya. Tapi kalau ternyata para saksi sejarah sudah mencatat itu semua Mbak, masa kita ngoceh bikin karangan cerita baru Mbak? Apalagi itu cerita yang sudah ada ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba kita mengubah cerita yang baru? Terus siapa yang mau dipercaya? Tolak ukurnya pakai apa? Makanya saran saya, awasi dirimu dan ajaran yang kamu terima itu dasar perkataannya dari mana? Apa betul dari Al-Quran? Kalau ternyata dari tafsirnya sendiri gimana, begitu loh ya. Kemudian bagaimana dengan tafsir ustadz dan ulama-ulama lain yang berbeda pemahamannya? Mana yang mau diimani? Saya cuma mau dengar ceramah yang baik-baik saja, yang gak baik itu pasti golongan sesat atau Syiah. Nah, inilah yang dimaksud taklid buta atau sami'na wa ta'na. Pokoknya imani saja tanpa melihat standar ukuran yang harus kita lihat. Selama saya jadi Islam, terlahir sebagai Islam, taat dan baik, saya hanya menganggap Islam itu indah dan baik karena keluargaku bilang kalau membunuh itu dosa. Tetapi kemudian ketika saya dalam komunitas Islam yang mengaku kafah, maka ada doktrin yang mengatakan boleh menghalalkan darah sesama manusia kalau dianggap orang tersebut sebagai penentang Islam. Buktinya banyak video yang beredar di mana-mana, di layar YouTube dan di mana-mana mengatakan halal darah bagi orang yang menista Islam. Halal darahnya itu tidak pernah dihukum dan dipenjara. Tuh contohnya Jenderal Napoleon yang tersangka saja dia juga bisa menghakimi orang lain, bahkan dijadikan pahlawan bagi umat Islam karena menyiksa Pak Muhammad KC. Kemudian saya beli bukunya beliau, judulnya tuh Tuhan Ada di Hatimu. Waduh, ini Mbak yang salah ya. Masalahnya di dalam Islam itu Tuhan itu nggak bisa kemana-mana. Tuhan itu hanya di atas arasi. Dia nangkring di atas tahtanya dan tahtanya itu selalu diangkat oleh para malaikatnya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan ada di hatiku, ini ngarang bebas ya. Karena dalam Quran pun itu tidak pernah dijelaskan Allah itu bisa datang ke dunia, apalagi bisa ada di hatimu. Ini sama halnya penistaan atau menghina Allah sendiri. Karena Yesus saja yang ditelanjangi saja itu dianggap menghina, apalagi Allah Anda ditaruh di dalam hati. Karena firman itu seharusnya yang bisa hidup di dalam hati, bukan Allahnya. Karena dalam Islam Allah itu bukan firman. Lucu aja sih Mbak ya. Seharusnya yang ada di dalam hati Anda itu adalah firman yang disampaikannya, sehingga menjadi terang bagi jalan Anda dalam menempuh kehidupan yang baru. Konon katanya ada tersedia surga-surga bidadari gitu loh. Saya nonton YouTube-nya dan itu yang membuat saya, oh ternyata Islam itu indah, Islam itu mudah. Sampai sekarang saya beranggapan bahwa Islam itu agama yang kayak tidak memberatkan kita. Wah, agama Islam itu indah dan agama yang mudah, kayak tidak memberatkan kita. Indah dan mudahnya gimana Mbak? Kalau cuma slogan sih bebas Mbak. Yang jadi masalah adalah ini kenyataan atau bukan, dan ini yang Anda temukan atau tidak. Sebab muslim yang dari kecil saja nggak ngerti keindahnya di mana. Masa Anda ujuk-ujuk sudah tahu keindahnya itu di mana gitu loh. Tadi juga Anda mengatakan bahwa Islam itu tidak memberatkan kita. Lah, agama dulu memang beratnya di mana, Mbak?
Oke, beneran Islam itu tidak memberatkan. Kita dengar dulu ceramah berikut ini. Nabi melarang kita untuk menyerupai 3 hewan ini ketika sholat. Yang pertama, anjing. Ketika kita sujud, jangan meletakkan siku kita rapat dengan lantai ataupun dengan sajadah, karena itu menyerupai seekor anjing. Yang kedua, burung yang sedang mematuk. Ketika memindah gerakan sholat, jangan terlalu cepat. Contohnya ketika sujud, jika terlalu cepat, maka akan menyerupai burung yang sedang mematuk. Dan yang ketiga, unta yang sedang bangun. Ketika kita bangun dari sujud, jangan gunakan punggung terlebih dahulu, karena itu menyerupai unta yang sedang ingin bangun berdiri. Wassalam, katanya nggak memberatkan. Kalau ajarannya selalu penuh ajaran aturan-aturan jasmani seperti ini ya akan menunda atau memperlambat tentang kebenaran rohanimu. Jadi agama yang kebanyakan ngurusin masalah jasmani, kebersihan jasmani, aturan-aturan jasmani saja yang Anda cari, sehingga Anda merasa bahwa Islam itu indah ya. Oke, kita dengarkan lagi ceramah Islam yang indah-indah lagi ya. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? PA. Potong kuku Senin, Kamis. Motongnya di mana? Teras rumah. Keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Jadi saya jelaskan dulu tentang akidah ini, tentang Islam dulu. Sebab banyak orang Islam yang tidak paham tentang apa? Tentang Islam. Orang Islam nggak tahu tentang Islam. KTP-nya Islam, nggak tahu Islam. Sekarang saya tanya kepada antum, apa definisi Islam? Definisi Islam? Jawab. Yang depan saya nih, ada 10 orang nih. Ayo jawab. Definisi Islam. Jangan-jangan ketua majelis taklimnya juga nggak tahu definisi Islam itu apa. Musibah. Definisi Islam itu apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masa nggak tahu? Nah, Islam itu definisi Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi wal bara'atu minasyirk wa ahli. Itu ada di sini di halaman 120. Ya. Antum beli bukunya tapi nggak dibaca. Ya, ujung-ujungnya promosi buku juga ya teman-teman ya. Qurannya disimpan di lemari. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir. Ya. Firman yang benar adalah yang memberkati dan bukan omong kosong dan sia-sia belaka. Nah, teman-teman bisa saksikan bagaimana para ustadz mereka ketika memberikan ceramah kepada jemaahnya. Menurut mu'alaf tadi mengatakan bahwa Islam itu indah, Islam itu tidak memberatkan, Islam itu lebih mudah dipahami. Padahal kenyataannya pembahasannya tidak sama sekali memberkati.